Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Ramdhani dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang pasar uang. Jadi pasar uang atau money market merupakan mekanisme pasar yang memungkinkan seseorang melakukan jual beli dalam bentuk sekuritas keuangan. Di sisi lain, pasar uang juga diartikan sebagai tempat di mana suatu pihak bisa meminjam dana dari pihak lain dengan tingkat bunga tertentu sebagai imbalannya. Keberadaan pasar uang seolah menjadi angin segar bagi para investor yang ingin menanamkan uangnya untuk meraih sejumlah keuntungan ya. Adapun jangka waktu peminjaman di pasar uang cenderung pendek, mulai dari 1 hari hingga maksimal 1 tahun. Oke, selanjutnya itu fungsi serta manfaat dari pasar uang. Yang pertama adalah bagi perusahaan yang membutuhkan sejumlah dana untuk ekspansi, keberadaan pasar satu ini bisa berfungsi sebagai sumber pembiayaan. Yang kedua, bagi investor asing yang ingin menanamkan modal di Indonesia, pasar uang juga bisa menjadi fasilitator serta mediator dalam menyalurkan pinjaman jangka pendek. Yang ketiga, tempat perdagangan suatu berharga. Keempat, sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat lokal. Yang kelima, penghimpun dana masyarakat. Keenam, sarana mendapatkan SBI. Dan yang terakhir, yang ketujuh, fasilitator dan mediator. Jadi pasar uang itu di seluruh transaksi hingga regulasi yang ada diawasi dan diatur oleh Bank Indonesia. Sementara pelaku kegiatan pasar uang terdiri dari beragam elemen seperti bank komersional, money market, dan lain sebagainya. Baik untuk risiko pasar uang, contohnya dua sisi mata pisau. Selain berpeluang menghasilkan keuntungan, pasar uang juga memiliki risiko yang harus ditanggung oleh investornya. Apa saja risiko yang mungkin terjadi? Ada 4 risiko. Yang pertama yaitu risiko gagal bayar. Yang kedua adalah risiko penanaman kembali. Yang ketiga adalah risiko fundamental. Yang keempat adalah risiko pasar. Selain 4 risiko di atas, pasar uang juga bisa dipengaruhi oleh risiko non-ekonomi seperti situasi sosial politik serta bencana alam. Untuk risiko gagal bayar, hal ini terjadi ketika pihak yang mendapatkan modal dari Anda tidak mampu melakukan pembayaran saat tagihan jatuh tempo. Lalu yang kedua adalah risiko penanaman kembali, merupakan risiko akibat pengalihan investasi. Lalu yang ketiga adalah fundamental, merupakan risiko yang disebabkan perubahan kebijakan pemerintah, moneter, fiskal, dan kondisi makroekonomi. Lalu yang keempat adalah risiko pasar, merupakan risiko yang terjadi akibat pergerakan nilai tukar, fluktuasi harga, atau suku bunga. Untuk selanjutnya ada pembahasan tentang instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang ini ada 6. Yang pertama itu SBI, Sertifikat Bank Indonesia, SBPU, Surat Berharga Pasar Uang, Call Money, terus Sertifikat Deposito, Treasury Bills, dan Commercial Paper. Dan untuk pengertian dari ke-6 hal tadi, kita mulai dari SBI dulu ya, atau Sertifikat Bank Indonesia. SBI adalah Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga keluaran Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka 1-3 bulan dengan sistem diskonto atau bunga untuk imbalannya. Di sisi lain, SBI digunakan Bank Indonesia dalam mengontrol kestabilan nilai rupiah. Maksudnya untuk mungkin seperti inflasi seperti itu ya. Lewat penjualan SBI, maka Bank Indonesia bisa menyerap
kelebihan uang primer yang beredar. Yang kedua yaitu surat berharga pasar uang atau SBPU. Merupakan surat berharga terbitan bank yang ditandatangani nasabah sebagai surat jaminan pelunasan utang. Jaminan pelunasan utang ya, yang ditandatangani oleh nasabah. Yang ketiga yaitu call money. Biasanya digunakan saat bank ingin mengalihkan kelebihan uang jangka pendek yang sifatnya sementara. Adapun jangka waktu call money sangat pendek, biasanya berkisar 7 hari. Dan untuk sertifikat deposito yaitu surat berharga yang dikeluarkan oleh bank dengan jumlah nominal tertentu sebagai surat atas tunjuk. Maksud dari tunjuk adalah sertifikat deposito yang Anda terima bukan atas nama perseorangan, sehingga siapa saja yang memilikinya bisa memperjualbelikannya kepada pihak lain. Bukan atas nama perorangan, berarti bisa organisasi atau perusahaan atau sejenisnya. Treasury bills, instrumen pasar uang yang sering disebut T-bills, merupakan sejenis surat obligasi pemerintah dengan jangka waktu jatuh tempo cukup pendek. Untuk yang terakhir, commercial paper, yaitu banyak dimanfaatkan sebagai investasi jangka pendek untuk membeli inventaris atau biaya pengelolaan modal kerja yang singkat. Instrumen satu ini bisa menjadi alternatif terbaik guna menambah modal usaha alih-alih mengambil pinjaman dari bank. Commercial paper berarti ini investasi jangka pendek untuk membeli inventaris atau biaya pengelolaan modal kerja tanpa bank, mungkin bisa lebih ringan ya bunganya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.